terkasih di dalam Tuhan, senang sekali karena kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga setiap kita ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi kita menjalani hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dan memelihara kami sedemikian rupa sehingga kami bisa melewati hari demi hari dengan baik. Saat ini kami ingin memulai hari, melandasinya di dalam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolong kami sehingga firman Tuhan dapat kami pahami tetapi juga dapat kami lakukan di dalam keseharian. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Yohanes 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-29 saya akan bacakan untuk kita semua. Kuasa anak manusia. Lalu Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema tentang percaya diri karena benar. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, saudara, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apakah kita setuju, saudara, dengan ungkapan itu? Bagi seseorang yang mungkin pernah tahu rasanya difitnah, mungkin akan setuju dengan apa yang disampaikan oleh ungkapan itu, saudara. Karena fitnah sendiri pada dasarnya berarti sebuah perkataan bohong, tentu tidak didasarkan pada kebenaran, saudara, tapi sengaja disebarkan untuk menjelekkan atau merusak nama baik seseorang. Dan dampak dari sebuah fitnah, apalagi ketika itu sudah meluas lingkupnya, saudara, maka terkadang itu jadi berita yang sulit sekali untuk dihentikan. Ya, orang belum tahu kebenarannya, tapi udah mulai terusin dari yang satu ke yang lain. Awalnya beritanya apa, saudara, tapi ketika diterusin kemudian berkembang fitnahnya dan menjadi sesuatu yang tidak hanya tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi pada akhirnya bisa melukai seseorang sedemikian rupa. Fitnah dikatakan lebih kejam dari pembunuhan, karena kalau pembunuhan itu kan mengakhiri hidup seseorang, begitu ya, saudara ya. Tapi yang namanya fitnah seringkali membunuh kehormatan, nama baik seseorang, kepercayaan orang lain pada dirinya, bahkan ketika orang itu masih hidup. Jadi orang yang menjadi korban fitnah ini, saudara, seringkali hidup bertahun-tahun di dalam penderitaan, saudara. Reputasinya kemudian rusak, dia kehilangan teman,
Bisa jadi kehilangan juga pekerjaan karena apa yang dikatakan atau dilabelkan kepada dirinya, dan dia harus hidup dalam tanda kutip saudara dengan label yang ditempelkan orang padanya. Dan gak gampang karena kita gak mungkin kemudian menjelaskan kepada semua orang bahwa kita tidak seperti itu, kan begitu saudara ya. Maka bagaimana merespons atau menghadapi ketika kita berada dalam situasi dituduh, difitnah, dijelek-jelekan, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Maka biasanya saudara, orang itu seringkali ada pada ketegangan atau kebingungan bagaimana harus merespons. Ya, apakah kita harus menjelaskan kepada orang yang mendengar fitnahan itu? Tapi sekali lagi, kalau itu udah terlalu menyebar, mau gimana kita menjelaskan satu-satu ke orang lain? Atau haruskah kita kemudian memilih untuk diam saja dan membiarkan kebenaran itu yang berbicara ya pada waktunya sendiri, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana respons menarik yang diberikan oleh Yesus justru ketika ia juga berada dalam situasi difitnah atau kemudian dituduh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tadi kalau kita baca bagian bacaan kita, saudara, itu kan judulnya tentang kuasa anak manusia. Ya, kayaknya tuh mau ngomong bahwa anak itu sama seperti Bapa. Ketika Bapa melakukan sesuatu, anak juga melakukan sesuatu. Saat Bapa mengadili, anak juga mengadili. Anak juga membangkit orang mati dan seterusnya, begitu ya. Nah, kenapa kemudian perikop ini ada untuk menjelaskan posisi anak dalam kaitan atau relasi dengan sang Bapa, saudara? Ini sebenarnya perikop ini kuasa anak manusia ini menjelaskan tentang dalam tanda kutip saudara pembelaan yang diberikan oleh Yesus ketika ia dituduh oleh orang-orang Yahudi saat ia melakukan mujizat menyembuhkan seorang yang lumpuh pada hari Sabat. Jadi saudara bisa baca mundur satu perikop sebelumnya. Saya akan bacakan saudara ayat yang mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan ya untuk kita semua. Pasal 5 ayat ke-14 sampai 18. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk padamu." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Namun ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja." Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, kita melihat bahwa ada sebuah permasalahan di sini. Para pemuka agama Yahudi itu benar-benar benci banget ngelihat Yesus yang kemudian lebih tenar, yang bisa melakukan mujizat, yang kayaknya kok pada dirinya itu ada kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Mereka saking sebelnya, saudara, kemudian berusaha mencari celah untuk menjatuhkan Yesus. Ya, saking sebelnya, saking ingin menyingkirkan Yesus, mereka mau menggunakan semua source, semua sumber yang bisa dipakai. Selama itu bisa menjatuhkan Yesus, mereka akan pakai itu, saudara. Sehingga yang terjadi adalah saat Yesus menyembuhkan seseorang pada hari Sabat di kolam Bethesda, saudara, maka ini menjadi pintu masuk bagi mereka untuk menuduh dan menyerang Yesus, saudara. Tadi kita baca, mereka gak hanya menganiaya, tetapi beriktikad membunuh Yesus. Karena apa? Pada akhirnya kebaikan yang Yesus lakukan, hal yang Yesus nyatakan untuk bisa memperkenalkan Allah kepada umatnya, ini kemudian diputar balikan menjadi tuduhan yang sifatnya serius bagi kalangan orang-orang Yahudi, saudara. Yang pertama adalah memang ada larangan untuk melakukan sesuatu, ya, pekerjaan di hari Sabat, dan Yesus melakukan hal itu, saudara. Ya, Yesus melakukan hal itu, menyembuhkan seseorang di hari Sabat. Sebenarnya ketika Yesus melakukan hal ini, saudara, Yesus ingin memberi contoh bahwa bukan berarti ketika hari Sabat kemudian kemanusiaan kita itu harus mati karena hukum yang mengatur, saudara. Enggak, begitu ya. Ada kemanusiaan, keimanan yang sebenarnya tetap harus dipraktikkan. Bahkan ketika dalam tanda kutip ada serangkaian larangan gak boleh apa-apa di hari Sabat.
Jangan sampai hukum itu mematikan kemanusiaan dan kasih kita kepada yang lain. That's why kadang-kadang Yesus melakukan sesuatu justru di hari Sabat untuk menunjukkan bahwa kita ini harusnya ya menggunakan hukum Taurat itu sebagai alat, bukan yang membelenggu kita. Jadi Yesus dituduh tidak menghargai hari Sabat, saudara. Dan yang kedua, Yesus dituduh itu menjadi orang yang dalam tanda kutip menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, seseorang dibilang menyamakan dirinya dengan Allah, maka itu sesuatu yang fatal banget, saudara. Orang tuh bisa dikira murtad ketika melakukan hal itu. Ya, orang bisa dikira merendahkan Allah ketika melakukan hal itu. Dan ini bukan tuduhan yang main-main ketika Yesus diberikan tuduhan seperti itu, saudara. Ya, tuduhan semacam ini ujungnya jelas. Narasi seperti ini ujungnya jelas untuk menghabisi nyawa Yesus. Ya, tuduhan semacam ini, saudara, adalah bahan yang cukup untuk menghabisi seseorang. That's why mereka memfitnah, mereka kemudian menuduh Yesus, padahal Yesus tidak melakukan dalam tanda kutip sesuatu yang salah dalam karya dan juga pekerjaannya. Yesus menjelaskan, saudara, di ayat yang ke-17, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Yesus menunjukkan bahwa kalau dia melakukan mujizat, kalau dia melakukan kuasa, dia melakukan pekerjaannya, itu karena dia memang punya relasi yang utuh, yang langsung dengan Allah, dengan Bapa yang mereka imani. Bahwa ketika Yesus ada di tengah dunia, Yesus itu bukannya lagi menyamakan diri dengan Allah. Yesus itu bukannya lagi menghujat Allah loh. Tapi memang Yesus sendiri adalah Allah. Dan dia punya relasi dengan Sang Bapa, saudara. Oleh karena itu dalam pembacaan kita, Yesus menjelaskan posisi dirinya di tengah tuduhan yang diberikan kepadanya. Ia menjelaskan hubungannya dengan Bapa dan juga otoritas ilahi yang kemudian ia miliki. Maka saudara, misalnya di ayat 19 sampai ayat yang ke-20, Yesus mau menjelaskan Yesus itu gak bertindak sendirian loh saat dia melakukan sesuatu. Ya, dikatakan ayat 19 misalnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Jadi Yesus mengatakan kalau misalnya saya melakukan sesuatu, itu bukan semata-mata karena saya, kehendak saya, enggak. Tapi karena itu juga jadi kehendak Bapa, dan itu menjadi bentuk ketaatannya kepada Bapa yang ia kerjakan. Ya, jadi bukan dia tiba-tiba kucuk-kucuk ngelakuin segala sesuatu sendiri suka-sukanya, enggak. Ada relasinya dengan Bapa. Ada kesatuan dalam kehendak, ada ketaatan penuh kepada Bapa. Ia adalah orang yang dalam tanda kutip ketika berada di tengah dunia, saudara, ia adalah sosok Tuhan yang melakukan misinya, misi kasih Allah itu. Dan menarik, saudara, dikatakan misalnya ya, itu dia gak akan bertindak sendiri. Terus kemudian yang kedua, dikatakan Yesus itu diberi kuasa untuk memberikan hidup. Ya, sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan mereka, saudara, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Dan ini sesuatu yang menarik, saudara, karena memberi hidup atau mengambil hidup itu kan hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, begitu ya. Memberi hidup dan mengambil hidup secara alami, saudara, bukan yang inisiatif sendiri tentunya, itu dilakukan oleh Allah. Ya, itu hak Allah dalam pemahaman Yahudi dengan mengatakan bahwa Yesus pun, anak pun bisa menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Yesus mau mengatakan bahwa ia juga memiliki kuasa ilahi seperti Bapa. Tidak hanya Bapa yang menghakimi, ayat 22, 27 sampai 30, saudara, tetapi penghakiman itu juga diserahkan kepada anak, dan anak juga menghakimi, ya, melakukan apa yang jadi bagiannya. Itu bukan dengan kehendaknya sendiri, saudara, dalam tanda kutip begitu ya, bukan menuruti kehendaknya sendiri, ayat ke-30, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi penghakiman yang didasarkan atau dilakukan oleh Yesus itu sudah sesuai dengan penghakiman yang dilakukan oleh Bapa. Seperti Bapa punya hidupnya sendiri, maka sang anak pun punya hidupnya sendiri. Yesus menjelaskan, saudara, posisinya. Saat ia dituduh, saat ia difitnah, Yesus tidak tinggal diam. Karena apa, saudara? Kalau diam, ya orang gak akan tahu apa yang jadi kebenarannya. Begitu ya.
Kalau diam, orang nggak akan tahu apa yang jadi kebenarannya, dan berita yang palsu, yang nggak benar itu akan makin menyebar. Ya, oleh karena itu Yesus menunjukkan kepada kita sebuah teladan bahwa ketika fitnah itu terjadi, ketika tuduhan itu diberikan, kita harus tetap, saudara, tidak jemu atau tidak lelah untuk menyatakan apa yang memang benar. Ya, posisi kita yang benar. Jadi jangan cuma kalau dari fitnah ya udah gitu ya. Jangan. Kita memang tetap perlu menjelaskan supaya orang itu mengerti dari sumbernya langsung. Tetapi dalam kisah-kisah Yesus kita juga tahu Yesus sudah sampai ngejelasin kayak apa juga. Orang hanya mau mendengar apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Ya, orang hanya mau mendengar apa yang mereka ingin dengar, apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Oleh karena itu dalam situasi itu, saudara, menjelaskan kebenaran itu kita harus barengi dengan keterbukaan bahwa kita nggak bisa membuat semua orang puas dengan penjelasan kita. Kita nggak bisa membuat orang berhenti ngomongin kita. Kita nggak bisa membuat orang berhenti menuduh kita. Itu tidak ada dalam kontrol kita. Yang kita lakukan adalah bagian kita menyatakan apa yang menjadi kebenaran yang memang terjadi, saudara. Tapi kita nggak bisa paksa orang untuk ikut sama yang saya mau. Jadi ini mau ngomong begini, saudara. Ketika kita difitnah, ketika kita mengalami tuduhan-tuduhan, kita tetap oke aja menjelaskan. Tapi dalam tanda kutip, saudara, bukan menjelaskan ke semua orang itu bukan jadi fokus utama kita, gitu ya. Kita tetap kasih tahu posisi kita, tapi membuat semua orang menerima kebenaran kita itu bukan jadi fokus utama kita. Sehingga kita tetap bisa menyatakan kebenaran dengan kerelaan bahwa saya sudah melakukan apa jadi bagian saya. Kalau kamu mau terima ya udah, tapi kalau kamu nggak mau terima ya itu bukan ada dalam kontrol kita. Ya terserah, gitu ya. Yang penting kita menyatakan, tetap menyatakan apa yang jadi kebenaran. Yesus ketika dituduh, saudara, dia tidak dalam tanda kutip diam 1000 bahasa. Dia mengajar, dia menegur, ya, dia memberitahu saudara. Tetapi ada masa di mana ketika seseorang dalam tanda kutip sudah tidak bisa menerima apalagi kebenaran, Yesus melakukan apa yang jadi bagiannya dengan apa, saudara? Dengan tetap mengerjakan panggilannya, dengan tetap melakukan apa yang benar. Yesus gak capek-capek ngebuktiin dirinya, oh saya gak begitu, ini saya buktiin diri saya. Enggak, Yesus gak capek-capek, saudara. Yesus melakukan aja apa yang jadi bagiannya, karena itu sendiri merupakan kebenaran. Kadang-kadang ya orang seringkali terjebak saat dituduh itu ingin membuktikan dirinya dalam tanda kutip, saudara, saya tidak seperti yang orang lain katakan. Padahal yang namanya tuduhan palsu, fitnah, itu udah jelas kan gak sesuai dengan kenyataan, saudara. Jadi kita gak perlu capek-capek buktiin, ya. Kita kerjain aja bagian kita. Kita nyatakan apa yang benar. Kita luruskan hal yang perlu diluruskan. Itu yang jadi bagian kita. Fokus utama kita bukan membuktikan diri kita di hadapan orang lain, bukan. Yesus menunjukkan dia punya fokus yang lebih penting dibandingkan membuktikan dirinya kemana-mana. Ya, enggak. Dia melakukan apa yang jadi bagiannya. Dia kerjakan dengan setia. Yesus menjadi orang yang percaya diri, saudara, karena Yesus tahu apa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar. Maka kalau kita berada dalam situasi yang sulit, kita dituduh, padahal kita ini orang yang dalam tanda kutip tidak melakukan, percaya dirilah, saudara. Percaya dirilah karena kita berada dalam situasi ya yang sekalipun tidak mudah, tapi kita berada dalam posisi yang benar. Tetap nyatakan apa yang perlu dinyatakan, tegur apa yang salah. Tapi ingat, membuktikan diri bukan menjadi fokus utama kita. Bagian kita adalah melakukan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita ada di dalam posisi yang benar, percaya diri aja, saudara. Nanti pada waktunya orang akan bisa lihat kok, ya. Orang juga akan bisa ngeh apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalaupun enggak, ya kita juga gak perlu marah, saudara, karena kita tahu kita gak begitu ya. Dan yang berikutnya, saudara,
Supaya kita bisa percaya diri, ya lakukan hal yang benar. Supaya kita bisa percaya diri, jangan sampai kita buka celah kepada orang lain untuk diserang, saudara. Maksudnya apa? Jangan sampai kita kerja juga nggak benar, ngelakuin apa yang nggak baik, sehingga itu jadi celah. Ya gimana mau pede, kita juga kerjanya kagak benar, begitu ya. Kita diajak juga, kalau kita mau percaya diri, maka kerjakan hal yang benar. Semoga ini menolong kita, saudara, untuk bisa berproses di tengah situasi yang gak gampang. Ya, yang penting, saudara, ketika kita mengalami situasi itu, ya, yang penting, yang terutama, kita memang gak melakukannya dan diri kita percaya, ya, sama diri kita sendiri. Kita gak butuh validasi, saudara, dari orang lain. Walaupun memang itu kadang-kadang memengaruhi kita, ya, dalam pekerjaan kita. Tapi saya mau kasih satu kutipan, saudara, yang mengatakan begini ya. Leo Tolstoy pernah mengatakan begini, "No one can destroy a person who stands firmly on the ground of truth." Tidak seorang pun dapat menghancurkan orang yang berdiri teguh di landasan kebenaran. Gak ada seorang pun yang dapat menghancurkan orang yang berdiri teguh di atas landasan kebenaran. Mungkin dia bisa fitnah kita, mungkin dia bisa rusak nama kita, saudara. Itu berita menyebar dengan cepat, tapi ingat, itu gak akan bertahan lama. Selama kita berdiri di landasan kebenaran, kita firm dengan itu, kita akan tetap berani dan bisa berdiri teguh. Jalan bagi kita akan selalu terbuka, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berproses dengan baik. Jangan takut sama orang, saudara, ya. Jangan takut. Saya suka satu bagian firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut sama orang yang bisa membinasakan tubuh, saudara, tapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan jiwa kita. Ya, orang mungkin bisa lakukan apa aja, tapi ingat, selama kita benar, Tuhan pasti ada di pihak kita, akan tolong dan sertai kita. Semangat dalam berproses, saudara. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong topang kami, berikan kami hikmat untuk bisa berproses di tengah situasi tidak mudah yang terjadi dalam pekerjaan, dalam keseharian kami. Ada banyak masa di mana mungkin kami berada dalam situasi tertuduh, tidak nyaman karena disalahpahami, tetapi kami mau belajar untuk merendahkan hati seperti Tuhan yang terus melakukan bagiannya dengan baik, yang menyatakan apa yang perlu dinyatakan, tetapi juga terbuka untuk setiap hal yang terjadi dalam waktu-waktu ke depan. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk kami jalani, tetapi biarlah hikmat dari Tuhan menuntun kami untuk bisa melakukan proses ini dengan baik. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, tuntun, jaga kami dari semua hal buruk yang ada di sekitar kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara, dan Yesus berkati. Bye. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.